warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Panjang Sastra di Indonesia. Yeay. Tentu bersama saya Hesti Sawitri dan dua narasumber keren hari ini ada Rahmi dari Tuan Kota. Dan saya Ihman Akbar. Pastinya selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas dan berbincang terkait dengan jalan panjang sastra di negara kita Indonesia. Tentunya secara singkat, padat, dan jelas supaya teman-teman bisa mengerti dan memahami apa sih yang kita obrolin sekarang. Sebelum mulai nih, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Apakah diperbolehkan? Ya, Boleh. silakan. Silakan. Jangan lupa bilang cakep. Ke pasar membeli sikat. Cakep. Pasarnya ada di Malaysia. Cakep. Ayo mengenal lebih dekat sejarah sastra di Indonesia. Yeay. Lalu nih, menurut Kak Ihman sendiri nih, bagaimana Kak Ihman memaknai sastra sampai saat ini? Kalau menurut saya pribadi, sastra merupakan sebuah ide, pikiran, ataupun gagasan dari si pengarang yang proses penciptaannya itu melalui beberapa faktor, entah dari faktor sosial si pengarangnya, pendidikannya, keluarganya, yang pada akhirnya si pengarang bisa menghadirkan sebuah karya sastra. Tapi bukan hanya latar belakangnya saja, bahkan sastra pun bisa mempengaruhi kondisi sekitarnya, seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Kak Ihman, sastra ini penciptaannya sangat panjang karena melibatkan kehidupan, elemen-elemen yang kita rasakan dan juga keterlibatannya di tatanan sosial masyarakat. Keren sih. Lalu berbicara terkait perjalanan sastra di Indonesia nih, dari yang sama-sama kita ketahui, sastra di Indonesia kan dibagi terhadap periode-periode ya, mulai dari sastra Hindu-Buddha, angkatan 20, 33, 45, 50, sampai dengan sastra yang sangat amat dekat dengan kita, yang sering kita kenal dengan sastra cyber. Berbicara periodisasi sastra ini, kita bedah satu-satu supaya nanti teman-teman bisa mengetahui nih, tiap periodisasinya ada apa. Menurut Kak Rahma Bidari sendiri, bagaimana sih pengaruh Hindu-Buddha terhadap lahirnya sastra di Indonesia? Ya, terkait sastra pengaruh Hindu-Buddha sendiri, ini berangkat dari adanya pendatang yang berasal dari India datang ke Indonesia dengan latar belakang penganut Hindu-Buddha yang menyebarkan ajarannya gitu ya. Nah, salah satu karya dan juga Ramayana yang termasuk ke dalam karya epos. Nah, karya-karya yang ada di sastra pengaruh Hindu-Buddha ini juga didominasi oleh syair, kitab, pantun, gurindam, hikayat, dan juga suluk. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta penulisnya ini anonim dan biasanya berupa sastra lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Menarik ya bahwa ternyata sastra-sastra pengaruh Hindu-Buddha ini menyebar dari penulis yang anonim, tidak diketahui tapi sampai sekarang karyanya masih bisa dinikmati dan berkembang bahkan sampai ke anak-anak yang baru tumbuh juga. Berbicara tentang Hindu-Buddha, terus sejarah Indonesia mengajak kita bertemu dengan penjajahan Belanda. Di sini ada sastra angkatan 20. Kalau boleh tahu nih, menurut angkatan 20 ini bagaimana sih sastra angkatan 20 ini bisa lahir, Bang? Kalau kita lihat tadi ya, Hindu-Buddha kan lahir karena adanya pendatang dari India yang membawa pengaruh tersebut. Akhirnya terciptalah sastra Hindu-Buddha tersebut. Kalau dari angkatan 20 itu ada pada saat zaman kolonialisme. Sebenarnya karya-karya sastra pada saat itu pertama kali muncul atas dasar pencetus dari si pihak kolonialisme atau Belanda. Belanda itu menciptakan yang namanya ruang bacaan rakyat, atau yang bahasa Belandanya adalah
yang pada akhirnya mengalami peralihan nama menjadi Balai Pustaka yang sampai sekarang ini kita kenal. Tujuan awalnya Belanda menciptakan atau menghadirkan Balai Pustaka ini sebenarnya Belanda menginginkan pembatasan karya yang dimana karya-karya yang hadir pada saat itu tidak boleh bersifat pemberontakan, nasionalisme, itu nggak boleh. Makanya Belanda menghadirkan si Balai Pustaka ini. Untuk karakteristiknya, karya sastra pada saat atau pada periodisasi Balai Pustaka itu lebih didominasi oleh karya sastra jenis-jenis prosa seperti roman, novel, cerpen, ataupun drama. Kemudian bahasa yang digunakan pada karya sastranya itu lebih banyak diisi dengan bahasa-bahasa Melayu tinggi, Jawa maupun Sunda. Kenapa? Karena novel-novel yang hadir pada saat periodisasi tersebut lebih didominasi oleh novel-novel yang latar belakangnya atau latar ceritanya itu dari Minangkabau, sehingga tidak heran ketika bahasa di dalam karya sastranya itu lebih didominasi dengan bahasa Melayu tinggi. Kemudian untuk sastrawan terkenalnya pada saat itu yang mungkin sama-sama kita ketahui itu ada Nursultan Iskandar, kemudian ada Marah Rusli. Salah satu atau salah dua karya yang terkenal pada saat itu adalah Siti Nurbaya, karya milik atau karyanya dari Marah Rusli, kemudian Salah Asuhan, karya dari Abdul Muiz. Kedua novel ini sebenarnya sama-sama menceritakan tentang kritik kepada budaya yang kolot atau adat yang kolot. Salah satunya di novel Siti Nurbaya ini. Di dalam novel Siti Nurbaya ini mengangkat terkait dengan budaya kolot, yaitu penjodohan. Seperti itu. Menarik sekali ya berbicara terkait angkatan 20 atau dikenal dengan Balai Pustaka. Jadi ada dua hal yang bisa saya sedikit highlight dari angkatan ini. Yang pertama, ternyata hadirnya sastra di angkatan 20 juga secara tidak langsung mengedukasi masyarakat untuk gemar membaca. Kemudian ternyata sastra bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan keresahan pengarangnya terkait adat istiadat yang dianggap mengekang pada zamannya. Betul sekali. Sangat keren ternyata ya sastra angkatan 20-an ini. Lalu berbicara terkait angkatan sastra lain, yakni sastra yang dikenal dengan pujangga baru. Apakah sesuai dengan namanya sastra angkatan ini berisi tentang puisi-puisi atau seperti apa nih Kak Rahma? Ya, untuk sastra angkatan pujangga baru sendiri ini tuh diawali dengan lahirnya majalah berjudul Pujangga Baru pada tahun 1933. Nah, karakteristik daripada sastra angkatan ini yakni sastra yang mengarah pada intelektual, nasionalistik, serta elitis. Nah, tema yang diangkatnya juga terkait dengan romantik dan idealistik. Nah, angkatan ini dipelopori oleh 3 sastrawan yakni Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, serta Sanusi Pane. Nah, karya layar terkembang sendiri ini merupakan karya terkenal dari Sultan Takdir Ali Syahbana. Kemudian untuk Armin Pane sendiri ada karya terkenalnya yakni Belenggu. Keren sekali juga ya angkatan ini tuh berarti lahir akibat keresahan para penyair ketika kurang terwadahi di era Balai Pustaka. Ya betul. Lalu ada terkait angkatan 45 nih, angkatan penuh semangat. Menurut Bang Ihman, angkatan 45 nih kenapa nih bisa lahir? Sebenarnya angkatan 45 ini pertama kali hadir itu dipelopori oleh Hairil Anwar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Si Rebo. Beliau ini yang pertama kali menciptakan sebuah puisi dengan tema semangat perjuangan yang pada akhirnya diikuti oleh mayoritas para sastrawan pada zaman itu. Sehingga
ketika sebuah karya sastra di suatu zaman hampir keseluruhan mengangkat dengan satu tema yang sama, muncullah angkatan 45 ini yang di zaman tersebut karya sastranya lebih identik dengan puisi-puisi yang bertemakan tentang semangat kemerdekaan tersebut. Kemudian pada angkatan 45 ini hadir juga konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang ini isinya adalah sebuah pernyataan sikap dari tiap-tiap sastrawan di angkatan 45 tersebut tentang kebebasan, tentang kemerdekaan, bahwasannya sastrawan di zaman tersebut sangat mendambakan tentang kebebasan dan sangat menentang keras tentang penjajahan. Seperti itu. Berarti angkatan 45 ini semangat perjuangan sekali ya, dan tergambar di karya-karya Chairil Anwar yang mungkin sekarang banyak juga digemari, bahwa semangatnya tuh menyeruak dan menyeluruh kepada masyarakat di sekitar. ya, setuju sekali ya. Lalu setelah angkatan 45 ada angkatan 55. Setelah tadi berbicara terkait kolonialisme, lalu nasionalismenya teraktualisasi di angkatan 45, lalu ada apa lagi sih di angkatan 55? Peristiwa apa yang menghadirkan sastra ini bisa lahir? Nah, untuk angkatan atau periodisasi tahun 55 ini sebenarnya berangkat dari terbitnya majalah sastra berjudul Kisah. Nah, ini tuh dipelopori oleh H.B. Jasin. Nah, karya-karya yang mendominasi angkatan ini yakni cerpen, balada, serta kumpulan puisi. Nah, balik lagi ya, kalau angkatan sastra itu pasti erat kaitannya dengan realitas atau keadaan sosial yang terjadi saat itu, di mana pada tahun tersebut sudah muncul gerakan komunis. Yang mana pada tahun ini muncullah organisasi kebudayaan yang didirikan oleh berada dalam naungan PKI, namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang berkonsep kepada realisme dan sosialis. Nah, salah satu sastrawan terkenalnya pada tahun ini yakni W.S. Rendra, dan karya yang mungkin bisa kita lihat sampai saat ini yakni balada Terbunuhnya Atmokarpo. Keren juga ya, berarti angkatan sastra ini juga lahir di peristiwa bersejarah di Indonesia berarti ya. Di sini ada contoh puisinya balada dari Terbunuhnya Atmokarpo, mungkin nanti bisa dibacakan atau disampaikan oleh salah dari dua narasumber kita. Selanjutnya kita bahas dulu terkait angkatan 66. Setelah tadi sedikit menyinggung terkait PKI dan ada pemberontakan G30 SPKI di tahun 65, hadirlah angkatan sastra tahun 66. Boleh diceritakan lebih lanjut kali ya Bang Ihman, bagaimana angkatan sastra ini bisa hadir? Angkatan 66, kalau yang tadi sebelumnya angkatan 55 itu awal mula munculnya pemberontakan PKI, hadir Lekra tadi, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nah, di angkatan 66 ini justru pasca dari si pemberontakan G30 SPKI ini. Jadi di angkatan 66 ini banyak dinamika yang terjadi di sana gitu, mulai dari dinamika politik, sosial dan lain sebagainya. Jenis atau karya sastra di angkatan 66 ini lebih diisi oleh kebebasan-kebebasan. Maka dari itu muncul banyak aliran sastra baru seperti surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Kemudian sastrawan-sastrawan yang terkenal pada angkatan 66 ini ada Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, dengan beberapa karya-karya terkenalnya. Yaitu ada Kerendahan Hati milik Taufik Ismail, salah satu karya terkenalnya pada periodisasi 66 tersebut.
Tak kalah menarik juga ya bahwa Angkatan Sastra ini juga bisa hadir karena rasa nasionalisme para sastrawan di mana pemberontakan PKI sangat meresahkan. Keren juga ya. Lalu di sini ada Angkatan Sastra yang juga dekat dengan kita nih Kak Bidari. Apalagi sebagai seorang perempuan. Angkatan tahun 2000. Bagaimana sih angkatan ini bisa tergambar sehingga angkatan ini dikenal dengan angkatan perempuan? Ya, terkait angkatan 2000 ini sebenarnya ada gap yang cukup jauh ya dari angkatan atau periodisasi 66 ke tahun 2000. Setuju. Nah, angkatan ini dipelopori oleh Afrizal Malna dengan karya-karya puisinya. Nah, karakteristik daripada angkatan ini yakni menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari karena sudah melalui pergolakan yang panjang dan sudah lebih ke kehidupan yang lebih santai gitu ya. Makanya sastra-sastranya juga sudah menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Pada angkatan ini banyak bermunculan pengarang wanita. Kalau dari cerita yang saya dapat, jadi pada tahun 2000 ini banyak perempuan-perempuan yang mengkaji terkait dengan feminisme. Atas dasar itulah muncul karya-karya yang mengangkat tentang perempuan. Makanya dalam periode ini disebut juga dengan sastra wangi karena penulisnya banyak tentang perempuan dan mengusung ideologi kebebasan wanita. Makanya jangan heran gitu kalau dari sastra-sastra angkatan tersebut banyaknya sastra-sastra yang vulgar gitu karena yang diangkatnya pun hal-hal terkait hal tabu tersebut. Iya betul. Nah, karena salah satu cirinya juga adanya kebebasan berkarya dari pemerintah pada saat itu. Nah, sastrawan yang terkenalnya itu ya sebelumnya tadi disebutkan bahwa ada Afrizal Malna dengan puisinya, Seno Gumira dengan cerpennya, dan juga Ayu Utami dengan novelnya yang waktu itu dan sampai sekarang masih jadi icon gitu ya. Di angkatan 2000 tuh ada novel Saman karya Ayu Utami, kemudian juga kumpulan cerpen Penembak Misterius karya Seno Gumira. Keren sekali ya, dari gap jauh angkatan 66 hingga tahun 2000-an ternyata banyak yang berubah, mulai dari penggunaan bahasa, kemudian para pengarang, sastrawan, dan penyair yang banyak hadir adalah di sisi seorang perempuan. Kemudian isu yang dibahas terkait bukan hanya terkait kebangsaan, semangat nasionalis, tapi juga feminis. Jadi sangat keren sekali sastra angkatan 2000 ini. Juga tak kalah keren sastra yang sering kita baca sekarang, sastra yang sangat amat dekat dengan kita, sastra cyber. Sebenarnya istilah ini muncul kapan sih Bang? Dan maknanya apa? Sebenarnya sastra cyber ini sepemahaman saya itu karena ada beberapa keresahan dari para pengarang yang pada akhirnya mempublikasikan karyanya di media konvensional lalu tertolak dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah sastra cyber ini, di mana sastra cyber tidak terikat oleh media konvensional, oleh editor dan lain sebagainya. Para sastrawan-sastrawan yang akhirnya mungkin kecewa, ditolak oleh media konvensional dan lain sebagainya, mencetuskan sastra cyber ini, di mana tadi bebas mereka mau mengupload, mau mempublikasikan karyanya di mana saja. Bahkan banyak yang bilang sastrawan-sastrawan yang masih konvensional, tanda kutip, menyebut sastra cyber ini sastra sampah gitu. Kenapa disebut sastra sampah? Karena tadi tidak ada proses penyeleksian di sana. Kita semua, bahkan kita bertiga di sini, bisa berhak untuk menjadi sastrawan di era sastra cyber ini gitu. Karena tadi medianya tuh sebebas-bebasnya, mau ngupload kita di Instagram pribadi pun silahkan, mau upload di media sosial yang kita punya pun silahkan gitu. Dan untuk si sastra cyber ini, karya-karya yang terkenalnya mungkin cukup beragam gitu ya. Salah satunya ada
Aan Mansur, karya-karya terkenalnya, kemudian juga ada Riposa milik Luluk, Wattpad. milik Luluk, Dekat terus sekali ada ya banyak lah karya-karya sastra cyber yang bisa kita jumpai di berbagai media digital seperti itu. Saya jadi sedikit penasaran terhadap pandangan sastra cyber ini dari dua narasumber keren kita. Pertama, apakah menurut kakak-kakak yang ada di sini, sastra ini layak dikatakan sastra sampah seperti sastrawan konvensional yang mengungkapkannya? Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari sastra cyber itu sendiri untuk kakak-kakak yang hidup di zaman yang memang dekat dengan digital? Menurut saya sendiri, kalau melihat dari bagaimana sastra itu bisa hadir gitu ya, karena tidak melalui proses seleksi siapa saja bisa mengunggah karyanya di sana, maka kualitas daripada sastra itu sendiri bisa dipertanyakan. Mungkin karena hal itulah muncul istilah-istilah sastra sampah gitu, karena beda dengan periode-periode sebelumnya yang memang ketat sekali penyeleksiannya. Nah, terkait dengan plus minusnya sendiri gitu ya. Kalau minusnya ya jelas itu tadi kualitasnya masih dipertanyakan gitu, dan untuk plusnya sendiri seiring berkembangnya zaman, terus apalagi sekarang kan sudah digitalisasi ya, ini sebenarnya memudahkan kita apalagi dalam upaya penggiatan literasi gitu ya. Sastra ini jadi salah satu upaya supaya orang-orang bisa baca di mana saja dan kapan saja melalui gawai yang dia punya gitu sih. Sebenarnya dilematis juga ya hadirnya sastra cyber ini. Secara tidak langsung ada kelebihannya, secara tidak langsung juga ada beberapa kekurangan. Kalau menurut Bang Ihman gimana Bang? Kalau menurut saya sebenarnya kurang sepakat gitu ya ketika sastra cyber disebut sastra sampah. Kenapa? Kalau kita yang ngelihat sekarang juga, bahkan ada para sastrawan-sastrawan yang dulunya menggunakan media konvensional pada akhirnya beralih ke media digital gitu. Kan yang menjadi omongan bahwasannya sastra cyber adalah sastra sampah karena tidak ada proses penyeleksiannya kan. Tapi di balik itu semua juga kita bisa melihat dari minat si pembacanya gitu. Apakah memang betul sastra yang upload di era cyber ini tidak ada proses penyeleksiannya. Tapi ketika ketika karya itu sudah dipublikasikan di media sosial, lalu peminatnya yang membaca banyak, menyukainya banyak, apakah itu masih disebut sastra sampah? Kan belum juga gitu. Ada beberapa juga karya sastra yang diupload, tidak laris dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa dikategorikan nggak bisa disebut sampah juga gitu. Balik lagi tergantung preferensi setiap individunya gitu, suka atau tidak dengan karya yang diupload tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apakah sepakat atau tidak sastra cyber disebut dengan sastra sampah, tidak sepakat karena pada akhirnya juga akan ada proses penyeleksiannya sendiri dari jumlah si peminat bacanya. Kemudian untuk plus minusnya mungkin tadi kurang lebih sudah dijelaskan gitu ya sama Kak Rahma Bidari. Salah satunya tadi yang saya cukup sepakat adalah di era Society 4.0 ini, di mana semua perkembangan zaman 5.0 ini, di mana semua perkembangan zaman begitu pesat, semuanya sudah beralih ke digitalisasi. Ya ini untuk sastra cyber ini menjadi salah satu alternatif untuk para pengarang-pengarang muda mempublikasikan karyanya dengan cukup mudah dan membantu juga tadi yang disinggung sama Kak Bidari dalam hal literasi gitu. Menarik juga ya terkait sastra cyber ini. Berarti sebenarnya sebuah karya sastra itu diciptakan pasti dengan satu proses yang panjang. Dan yang berhak untuk memaknai apakah sastra itu baik, apakah sastra itu dinilai kurang baik, apakah sastra itu memberi amanat atau ternyata hanya menyampaikan keresahan penyairnya saja, tergantung siapa yang membacanya. Benar? Betul sekali. Oke. Mau nambahin sedikit, yang perlu teman-teman nanti nonton dari video ini adalah satu,
apa yang kita sampaikan di sini tidak 100% benar. Kemudian video ini bertujuan hanya sekedar untuk memantik teman-teman yang pada akhirnya mencari tahu lebih dalam terkait dengan perjalanan sastra itu sendiri, mulai dari tadi Hindu-Buddha sampai ke sastra cyber, seperti itu. Ya, setuju. Nah, sebelum kita tutup di video kita kali ini, alangkah lebih baik tadi ada satu puisi yang akan dibacakan oleh Kak Ihman. Ada 2 puisi nih dalam salin dia yang kita paparkan. Yang pertama ada Derai-derai Cemara, kemudian ada Terbunuhnya Atmokarpo. Nah, Kak Ihman sendiri nih mau baca puisi yang mana? Mungkin yang Derai-derai Cemara. Kenapa tuh? Ini kan puisinya Hairil Anwar ya. Kenapa dari beberapa puisi yang ada di salin dia ini Kak Ihman mau membacakan puisi dari Hairil Anwar? Karena satu, saya suka Khairil Anwar, dan kedua, kayaknya puisi ini yang cukup untuk durasi video kita ya. Jadi puisi ini aja, Derai-derai Cemara, karya Khairil Anwar. Silakan. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh. Dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Ya, sebelum kita menutup video kali ini yang semoga teman-teman rindukan, semoga teman-teman mau berjumpa lagi dengan kita dan melihat kebersamaan kita bertiga, ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Kak Rahma. Bagaimana Kak Rahma hari ini? Ya, mungkin sedikit mengulas terkait apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa jalan panjang sastra ini baik lagi gitu, bahwa periode-periodenya tidak mungkin hadir daripada kekosongan tradisi. Maka dari itu setiap periode pasti diawali dengan realitas sosial atau konflik sosial yang terjadi pada angkatan tersebut dengan karakteristik dan juga tema-tema yang diusung masing-masing daripada periode itu. Karena balik lagi, karya sastra hadir atas dasar realitas sosial yang ada pada saat itu. Keren sekali. Ya, sebelum benar-benar diakhiri, ada pantun atau pesan cinta dari moderator hebat kita hari ini. Ya, karena tadi Kak Ihman menutupnya dengan puisi, izinkan saya untuk menutup podcast ini dengan sebuah pantun. Sekali lagi tolong bilang cakep ya. Cakep. Belum Kak? Cakep. Belum Bang. Belum Bang. Ke pasar membeli ikan. Cakep. Ikannya ikan sepat. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Yeay. Mungkin cukup sekian dari kita bertiga hari ini. Terima kasih untuk 2 narasumber keren kita. Semoga di video-video selanjutnya kita bisa terus. Ya, dan semoga ada video-video Kalian komen kalau mau ada lagi, semoga kalian ada komen. video-video selanjutnya di kebersamaan kita bertiga. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Legend literasi.